بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan mulai membahas atau mengkaji buku Tuntunan Generasi Muda karya Imam Badi'uzzaman Said Nursi. Imam Badi'uzzaman Said Nursi memulai pembahasan buku ini dengan Bismillah, hakikat Bismillah. Bismillah adalah awal segala kebaikan. Karena itu kita memulai dengannya. Wahai diri, ketahuilah bahwa di samping sebagai syiar Islam, kalimat yang baik dan penuh berkah ini merupakan zikir seluruh entitas lewat lisanul hal atau keadaan mereka. Jadi Bismillah sebagai syiar Islam. Kalau di luar negeri kita melihat seseorang yang mengucapkan Bismillah di negara non-muslim umpamanya, itu menandai bahwa orang itu seorang muslim, gitu ya, sebagai syiar. Dan Bismillah juga zikir seluruh entitas dengan lisanul hal mereka. Jika engkau ingin mengetahui sejauh mana kekuatan Bismillah yang luar biasa dan keberkahannya yang tak pernah habis, maka simaklah cerita imajinal berikut ini. Seorang Badawi yang hidup nomaden dan mengembara di padang pasir harus berafiliasi dengan pemimpin kabilah serta harus berada dalam perlindungannya agar terbebas dari gangguan orang-orang jahat, agar bisa menunaikan pekerjaannya dan agar bisa mendapatkan berbagai kebutuhannya. Jika tidak berafiliasi dengan seorang pemimpin kabilah, ia akan merana sendirian dalam kondisi cemas dan gelisah menghadapi musuh yang banyak dan kebutuhan yang tak terhingga. Penggembaraan yang sama dilakukan oleh dua orang. Yang pertama rendah hati, yaitu tawadu, dan yang kedua sombong. Orang yang rendah hati menisbatkan diri kepada penguasa, sementara yang sombong menolak untuk menisbatkan diri kepadanya. Keduanya berjalan di padang pasir tersebut. Setiap kali orang yang menisbatkan diri itu singgah di sebuah kemah, ia disambut dengan penuh hormat berkat nama penguasa yang disandangnya. Jika bertemu perompak jalanan, ia berkata, "Aku berjalan atas nama penguasa." Mendengar hal itu, perompak tadi membiarkannya pergi. Adapun orang yang sombong, ia menjumpai berbagai cobaan dan musibah yang tak terkira. Pasalnya, sepanjang perjalanan, ia terus berada dalam ketakutan dan kecemasan. Ia selalu meminta dikasihani hingga membuat dirinya terhina. Ini sebuah perumpamaannya. Maksud dari perumpamaan itu apa? Karena itu, wahai diri yang sombong, ketahuilah, engkau laksana pengembara Badawi di atas. Kita sebagai manusia, ya, dalam contoh ini sebagai pengembara Badawi di atas. Di dunia yang luas ini adalah padang pasir tersebut. Kefakiran dan ketidakberdayaanmu tak terhingga, serta musuh dan kebutuhanmu tak pernah habis. Kefakiran dan ketidakberdayaanmu tak terhingga dalam arti manusia itu tak berdaya, ya. Ya, seperti kasus sekarang ini, ada satu virus yang masuk ke tubuh manusia bisa membuat dia sakit, bahkan menyebabkan kematiannya. Kefakiran di sini dalam arti kebutuhan manusia sangat banyak. Orang yang paling kaya pun mengatakan kebutuhannya banyak sekali. Kondisi manusia seperti ini serta musuh dan kebutuhannya tak pernah habis. Jika demikian keadaannya, sandanglah nama pemilik hakiki dan penguasa abadi dari padang pasar ini, agar engkau selamat dari sikap meminta-minta pada makhluk serta terbebas dari rasa cemas dalam menghadapi berbagai peristiwa. Ya, kalimat Bismillah ini merupakan kekayaan besar yang tidak akan pernah habis, sebab dengan kefakiranmu terpaut dengan sebuah rahmat yang luas dan mutlak lebih luas dari seluruh entitas. Ketidakberdayaanmu juga terpaut dengan sebuah kekuatan besar dan mutlak yang memegang kendali seluruh wujud, mulai dari atom hingga galaksi. Bahkan semua kefakiran dan ketidakberdayaanmu menjadi sarana yang diterima oleh Sang Maha Kuasa yang Maha Penyayang, pemilik keagungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kefakiran dan ketidakberdayaan kita ini,
menjadi wasilah ya mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beraktivitas dengan kalimat tersebut bagaikan orang yang bergabung dalam sebuah pasukan. Ia bertindak atas nama negara tanpa takut kepada siapapun, sebab ia berbicara atas nama undang-undang dan negara, sehingga ia dapat menyelesaikan tugas serta tegar dalam menghadapi apapun. Di awal telah kami sebutkan bahwa semua entitas lewat lisanul hal atau keadaannya mengucap bismillah. Benarkah demikian? Ya, bahkan dikatakan semua entitas, semua makhluk di alam ini mengucapkan bismillah. Benarkah demikian? Nah, ini jawabannya. Ya, kalau engkau melihat seseorang mampu menggiring manusia ke satu tempat dan memaksa mereka melakukan berbagai kewajiban, tentu engkau berkeyakinan bahwa orang itu tidak sedang memerangkan dirinya dan tidak menggiring manusia atas nama dan kekuatannya. Akan tetapi, ia seorang prajurit yang bertindak atas nama negara dan bersandar kepada kekuatan pemimpin. Dia sendiri tidak punya kekuatan tentara itu, tapi kalau bersandar kepada pemerintah, kepada negara, ya, atas nama negara dia bisa bertindak ya memiliki kekuatan. Nah, sekarang ini contoh-contoh nyata dari alam semesta itu sendiri. Nah, seluruh entitas juga menunaikan tugasnya atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan bismillah. Benih-benih yang sangat kecil memikul sejumlah pohon yang sangat besar dan berat. Artinya, setiap pohon mengucap bismillah dan mengisi rantingnya dengan buah-buahan yang berasal dari kekayaan rahmat ilahi guna dipersembahkan kepada kita. Jadi bismillahnya pohon itu ya dengan halnya, bukan dengan ucapan ya, dengan halnya, sehingga dari tanah yang kering ya bisa menghasilkan buah-buahan yang lezat ya. Itu berasal dari mana? Dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala dan dipersembahkan kepada kita. Berarti dia mengucapkan bismillah. Setiap kebun mengucap bismillah sehingga menjadi dapur bagi kudrah ilahi sebagai wadah untuk mematangkan berbagai makanan yang nikmat. Setiap hewan yang penuh berkah seperti unta, kambing dan sapi mengucap bismillah sehingga menjadi sumber yang memancarkan susu berlimpah. Nah, coba bayangkan aja, seekor sapi ya makan rumput yang hijau bisa menghasilkan susu yang putih dan lezat ya, dipersembahkan kepada manusia. Berarti dia mengucapkan bismillah karena sapi itu sendiri tidak punya akal, tidak mengenal kita, dan sebetulnya tidak mempunyai kemampuan untuk membuat susu itu ya, hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas nama Zat pemberi rezeki, ia berikan kepada kita nutrisi yang paling lembut dan paling bersih. Akar-akar setiap tumbuhan dan rumput yang lembut mengucap bismillah serta membelah dan menembus batu karang yang keras dengan nama Allah. Sehingga dengan nama Allah dan Ar-Rahman ini segala sesuatu ditundukkan untuknya. Kadang-kala kita melihat ada pohon yang membelah batu karang, ada akar yang sangat lembut ya, kalau andai saja kita sentuh saja bisa patah ya, itu bisa membelah batu karang, membelah aspal dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa semuanya tersebarnya ranting di udara yang diiringi banyak buah, menjalarnya sejumlah akar di dalam batu karang yang keras, dan bagaimana ia menyimpan nutrisi di bawah tanah. Lalu dedaunan yang hijau dapat menahan cuaca panas dan kondisinya tetap segar. Semua itu merupakan tamparan keras yang membungkam mulut kaum materialis, para penyembah kaum hukum kausalitas, sekaligus sebagai seruan keras yang menggema di wajah mereka di mana ia berbunyi, kondisi keras dan panas yang kalian percayai sesungguhnya tidak bekerja dengan sendirinya. Orang-orang naturalis atau ya materialis mengatakan ya alam itu kan terjadi dengan sendirinya dan sebagainya. Itu sebenarnya kondisi itu menampar wajah mereka ya, dan mengatakan kondisi keras dan panas yang kalian percaya semuanya tidak bekerja dengan sendirinya, melainkan hanya melaksanakan tugas sesuai perintah Tuhan, di mana perintah tersebut membuat akar yang halus dan lembut itu seperti tongkat Musa alaihissalam yang dapat memecahkan batu karang ketika melaksanakan perintah dalam ayat
a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqul nadrib bi'asakal hajar ila akhir ayat. Kamu berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Surat Al-Baqarah ayat 60. Mujizat Musa alaihissalam ya. Seperti itu pula dedaunan ya, atau akar pohon ya, melakukan hal yang sama sebetulnya, memecahkan batu karang. Perintah itu juga membuat dedaunan yang tetap segar, laksana anggota tubuh Ibrahim alaihissalam yang selamat dari kobaran panas ketika membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulna ya nari kuni bardan wa salama ila akhir ayat. Wahai api, jadilah engkau dingin dan beri keselamatan. Ini juga mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dilempar ke api tidak terbakar tubuhnya. Seperti kondisi dedaunan yang tidak terbakar juga di bawah terik matahari. Jadi selama segala sesuatu di alam ini mengucap bismillah secara maknawi serta mendatangkan dan mempersembahkan nikmat Allah kepada kita atas nama Allah, maka kita juga harus memulai dengan bismillah serta memberi dan menerima dengan nama Allah. Demikian pula kita tidak boleh menerima dari kaum yang lalai yang tidak memberi dengan nama Allah. Nah, pelajaran buat kita apa? Segala sesuatu di alam ini mengucapkan bismillah. Ya, sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, kita juga harus mengucap bismillah juga. Di sini ada sebuah pertanyaan, kita memberikan penghormatan kepada orang yang menjadi perantara datangnya nikmat kepada kita, lalu sebagai zat pemilik seluruh nikmat, apa yang Allah tuntut dari kita? Allah SWT memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terus kita membalasnya dengan apa yang kita dituntut, apa yang kita diwajibkan ya. Jawaban, Allah menuntut 3 hal dari kita sebagai harga dari nikmat yang mahal tersebut, yaitu zikir, syukur dan fikir. 3 hal ya, zikir, syukur dan fikir. Dalam hal ini bismillah sebagai pembuka merupakan zikir, alhamdulillah sebagai penutup adalah syukur, sementara apa yang berada di antara keduanya adalah fikir. Apa itu? Yaitu merenungi dan menyadari bahwa nikmat-nikmat yang berharga tersebut merupakan mukjizat kudrat Tuhan yang Maha Esa serta hadiah rahmatnya yang luas. Yang susah mungkin yang ketiga, fikir itu ya. Kalau kita biasa ucapkan bismillah di akhir alhamdulillah, tapi di tengah-tengah ketika mendapatkan nikmat itu, kita ingat itu nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita abaikan atau seringkali kita lupa. Nah, selain mencium kaki pembantu raja yang telah mengantarkan hadiah darinya merupakan tindakan yang sangat bodoh, begitu pula memuji dan mencari sebab-sebab materi yang menjadi perantara rezeki seraya melupakan pemberi nikmat yang hakiki. Sungguh ia merupakan tindakan yang 1000 kali lebih bodoh daripada mencium kaki pembantu raja. Wahai diri, jika engkau tidak mau seperti orang bodoh di atas, maka berilah dengan nama Allah. Ini formulanya ya, kira-kira kesimpulan pembahasan ini. Berilah dengan nama Allah, ambillah dengan nama Allah, mulailah dengan nama Allah, dan bekerjalah dengan nama Allah. Wassalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.